Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bagi salam sejahtera buat kita semua dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Kita boleh persiapkan hidup kita untuk memuji bahkan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami memuji dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Allah Bapa kami, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kalau kami ada pada pagi hari ini Tuhan Yesus, itu atas anugerah-Mu Tuhan, atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Di sepanjang hari sampai minggu ini Tuhan, kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami perlu pengharapan daripada-Mu ya Bapa. Terlebih ya Bapa, sebelum kami memuji Engkau ya Bapa, terlebih dahulu kami ampunkanlah kesalahan dan dosa kami ya Bapa, supaya kami layak ya Bapa menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami Tuhan Yesus. Tuhan Engkau urapi ya Bapa, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, baik sinar pemain musik Tuhan Yesus, baik kolektor dan Engkau urapi dengan tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Engkau melihat masih banyak bangku yang kosong ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau menuntun langkah mereka yang beribadah kepada-Mu ya Bapa, sehingga mereka bisa bertumbuh untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tapi kuasa iblis tidak tinggal diam ya Bapa. Untuk itu kami akan bersatu hati, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang mengurapi, hanya kuasa-Mu Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami akan memulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah. Haleluya. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Bapa yang baik. Jadi kami umat-umat-Mu, kami datang kepadamu. Kami mau memuji menyembah Engkau, meninggikan Allah yang ini persembahan kami kepadamu, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Allah yang baik, Allah yang baik. Ini pujian kami. Terima kasih. Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta
kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih buat keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan. Selain kami datang hanya untuk memuji menyembah, meninggikan Engkau Allah yang baik, meninggikan Engkau Allah yang ajaib, meninggikan Engkau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat
sebab tidak ada yang bisa menggantikan Dia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami, dan kami akan lebih lagi untuk memuji, bersorak untuk nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saya percaya kabar kita adalah kabar yang berbahagia. Amin. Haleluya. Kita terus memberikan pujian kita kepada Tuhan, karena Dia yang bertahan di atas setiap pujian hidup kita. Haleluya. Ada kuasa dalam setiap pujian umat-Nya. Ada kuasa dalam setiap pujian kita kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian ini, kita akan bersama-sama. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Bapa bertata atasnya. Ada kuasa, haleluya. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Bapa bertata atasnya. Haleluya. Yang bertata bebaskan semua tawanan, belenggu usai dipatahkan, kuasa iblis dihancurkan, dihancurkan. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian.
Kuasa iblis dikalahkan, segala sakit, penyakit, bahkan pergumulan kita dibebaskan oleh kuasa nama Yesus. Apapun yang kita minta, apapun yang kita doakan kepada Tuhan, satu hal yang kita yakini, kita percaya bahwa Tuhan yang menjawab semua, mendengar setiap doa. Dan saat ini kita siap terima kebenaran firman Tuhan. Yakini, imani, percaya bahwa firman Tuhan yang datang pada kita saat ini, itulah bentuk-bentuk jawaban dalam setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Yesus, terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak lihat Dia jadikan semua. Mari dari awal kita menyanyikan pujian ini, katakan bersama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berikan kebenaran firman Tuhan sendiri. Dialah kebenaran firman Tuhan. Meneguhkan, menguatkan, motivasi. Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku tak melihat Dia jadikan
dalam darah-Mu Tuhan. Ada kuasa dalam pujian yang kami naikkan Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan, menaungi tiap-tiap kami Tuhan, mengisi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau buat kami mengerti. Biar hati kami Tuhan boleh terbuka Tuhan. Hati kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan, di mana firman-Mu boleh bertumbuh Tuhan, berbuah, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biar berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kau berkati lidah dan mulut hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang kami boleh dengar Tuhan, semuanya Tuhan, boleh Tuhan berdampak buat kami Tuhan, berdampak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Juga sebentar kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan kami, Kau berikan hati kami yang penuh dengan sukacita Tuhan. Biar Tuhan persembahan yang kami berikan boleh bermanfaat Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan pertama. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh juga dianugerahkan kekuatan, kesehatan, sehingga kita boleh beribadah bersama saat ini ya. Nah saudara, kita langsung ambil Alkitab kita, saudara, untuk membaca firman Tuhan. Ya, pertama saudara, mohon maaf Ibu Gembala masih ada di Temanggung ya saudara, karena sebetulnya pulang itu karena orang tua bilang ke sana, karena kalau salah 3 tahun Papa itu berpulang ke rumah Bapa di sorga. Jadi kita tidak bisa semua pulang, jadi Ibu Gembala bisa pulang sana, dan puji Tuhan nanti besok subuh lah saudara, besok subuh baru dari naik pesawat dari Semarang, dari Jogja begini. Ya itu saja saudara sebagai informasi, dan mari kita fokus kepada Alkitab kita. Saudara begini, saudara, bahwa Alkitab memberitahu kepada kita bagaimana kita punya iman itu bertumbuh, saudara, itu bukan dari saudara, bukan dari luar firman Allah, tetapi Alkitab berkata iman kita memang harus bertumbuh dari perkataan-perkataan firman Allah. Nah, itu harus saudara berpatokan dari situ ya saudara, sehingga
melalui firman yang saudara dengar, saudara membuat iman kita semakin bertumbuh. Karena mengingat saudara bahwa saudara perhatikan tentu tanda-tanda zaman sekarang, kedatangan Tuhan yang semakin dekat itu semakin nyata ya saudara. Karena selalu kita kan dialihkan terus perhatian jasmani kita, saudara, mata kita, pikiran kita di Israel sana ya saudara. Ya kalau dulu masih apa ya saudara, masih tahun 50-an, Indonesia belum merdeka, saudara, masih jauh rasanya orang bilang bagaimana ini penggenapan firman Allah. Karena orang Israel saja, saudara, karena Alkitab bilang mereka akan kembali mendiami Yerusalem, tapi kan saudara tahun 45 saja mereka belum kembali, saudara. Setelah mereka terpencar ke seluruh dunia, nanti saudara tahu bahwa ya ya mungkin 45 ya ada mereka membeli tanah, saudara, hanya tanah di Inggris, dan kan Inggris yang berkuasa pada waktu itu, dan mereka membeli tanah sebagian saja, mungkin sebesar kota wisata ini. Setelah itu tahun 1947 saudara, mereka mendirikan satu negara, membuat negara merdeka. Jadi saudara, setelah itu mulailah perhatian kita, wah dia mulai kembali, dan terus semakin berkuasa dan semakin berkuasa, karena Alkitab bilang memang mereka akan berkuasa pada akhir zaman, dan setelah itu ya mereka akan diserang, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali, saudara. Jadi perhatian kita melihat ke sana bahwa apatah lagi sekarang, saudara, itu kan terus menarik perhatian dunia. Ya oke, saudara, sehingga penting bagi kita untuk mengisi iman kita dengan kebenaran firman Allah, khususnya tentang Tuhan Yesus yang kita sedang belajar. Nah saudara, pelajaran yang saya sedang bagi kepada saudara adalah mengenal kealahan Yesus melalui sifat-sifatnya. Yang dimana kita sudah membahas, saudara, 2 poin ya saudara. Kita sudah membahas tentang dimana mengenal Yesus dari sifatnya dalam sifat maha tahu, saudara. Kita sudah membahas itu ya. Dan yang kedua, kita sudah membahas tentang sifat Yesus yang adalah maha kekal, saudara. Yang dia berkata sebelum Abraham ada, ya jadi aku telah ada, begitu. Jadi dia sudah ada dalam kekekalan sampai kekal, dan dia bukanlah ciptaan. Nah saudara, kita membahas yang ketiga ini, saudara. Yang ketiga kita akan bahas tentang sifatnya yang maha kuasa ya saudara. Kita akan bahas di sana, saudara, supaya saudara pembekalan iman buat saudara sekali lagi tidak hanya melihat Alkitab yang mencatat Yesus itu Tuhan, tetapi saudara membaca Alkitab, saudara mendengar firman Allah, saudara bisa tahu, saudara, bahwa ternyata Yesus memperkenalkan dia adalah Allah melalui sifat-sifat dia. Nah sekarang kita bahas saudara, tentang sifatnya yang maha kuasa. Mari kita buka Yohanes pasal 10, mulai ayat 30 saja kita akan membahas ini, saudara. Yesus ditolak perikopnya ya oleh orang Yahudi. Nah ini nanti saudara akan baca ini bagaimana orang Yahudi atau orang-orang Farisi ini menolak Yesus, saudara. Alasannya karena memang dalam sifatnya dia memperkenalkan dia itu Allah, dia itu Tuhan. Makanya mereka marah sama dia. Mari kita baca ayat 30. Mari kita bangkit berdiri di lantai bawah juga, bangkit berdiri. Ayat 30. Saya ayat 30, saudara, ayat 32 ya. Saudara, ayat 32, ayat 33 bersama-sama. Ayat 30. Saudara, ayat 31 ya. Nanti ayat 33 bersama-sama. Ya, saya dulu ya, ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saya perhatikan ya saudara, justru dikatakan orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu, alasannya karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Nah inilah saudara yang saya katakan, ketika tidak memahami Yesus adalah Allah, justru sebaliknya saudara.
akan melempari Yesus dengan batu, akan menolak Yesus. Nah, ini yang saya katakan, tentu buat kita sekarang, jemaat Tuhan di tempat ini, penting untuk kita memahami Yesus itu adalah Allah melalui sifat-sifatnya, supaya saudara, kita sebagai umat Tuhan, saudara, tentu kita terus beriman kepada Yesus adalah Allah. Nah, coba mulai dari ayat 30. Ayat 30 berkata begini, saudara. Nah, ini. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini pertama. Orang Yahudi marah, saudara. Karena dia sudah tahu, saudara, ini satu hakikat. Saya lihat ada satu capres sekarang hampir mirip kita menggunakannya, saudara. Kalau kita Tritunggal, kalau ada satu capres dia bilang kami Dwi Tunggal, saudara. Dwi Tunggal. Ya, tapi kita begini, saudara. Jadi tunggalnya itu kan, saudara, atau hakikatnya atau satunya itu kan di Tuhannya, saudara. Jadi pernah saya mengumpamakan ya, tapi umpama itu tidak sama, ya, cuma pendekatan-pendekatan, karena Allah itu tidak bisa disamakan, diumpamakan persis, saudara. Hanya bagaimana pendekatan-pendekatan tentang Tuhan itu. Saya pernah katakan begini, kayak presiden itu, saudara ya. Presiden itu ya, saudara, dia itu jabatannya kan, saudara. Nah, pribadi orangnya, begitu, ada Jokowi, ada Pak Amin, begitu, saudara. Ada dua, kalau di foto saudara bisa lihat sama itu, dudukannya sama, ada dua foto, tapi satu presiden, kan begitu, saudara. Satu presiden tapi dua foto, begitu, saudara. Nah, oke, itu hanya ilustrasi yang tidak pas, karena Allah itu tidak bisa disamakan dengan siapapun. Kalau presiden saya bilang tadi, saudara, cuma foto ya, saudara. Tapi kalau pribadi mereka tidak sama dengan jabatan. Kalau jabatan itu otomatis berdaulat di seluruh Indonesia. Tapi pribadi mereka, saudara, tidak bisa dalam waktu yang sama. Seandainya Pak Jokowi, saudara, seandainya dia ada di tempat ini, dia tidak bisa dalam waktu yang sama, saudara, ada di Bogor atau ada di Jakarta sana. Tidak bisa. Tapi kalau pribadi Tuhan, baik jabatannya yang maha di alam semesta ini, demikian juga pribadinya. Nah, saya balik. Ini yang dipahami oleh orang Yahudi, bahwa kalau Bapa itu adalah pribadi Allah yang berdaulat di segala alam semesta. Nah, ketika saudara Yesus memperkenalkan aku dan Bapa adalah satu hakikat, satu dalam tunggal itu. Saya dan Bapa itu, dia berkata itu, ya, satu hakikat. Jadi makanya saya bilang waktu lalu, saudara, kita kan terbatas dengan bahasa ya, saudara. Kalau orang Yahudi ketika bilang aku dan Bapa itu satu, itu mereka langsung paham. Yang kamu maksudkan kamu itu sama dengan Tuhan. Nah gitu. Makanya mereka marah, mereka melempari dengan batu. Kalau kita kan, saudara, berkata aku dan Bapa satu, ya kita pemahaman ya satu untuk Indonesia. Ya begitu, saudara. Tetapi saudara, di dalam hal ini saudara sepahami, Yesus berkata aku dan Bapa. Sorry ya, saya minta ayatnya terus ditampilkan ya. Jangan dicabut. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, Yesus ketika berbicara itu, saudara, orang Yahudi itu marah. Berarti kamu sedang berkata kamu itu Tuhan. Jadi di sini saja, saudara, kita sudah mulai melihat bahwa Yesus sudah memperkenalkan, saya ini Tuhan loh, saya ini Allah. Sebagaimana kamu melihat Bapa itu Allah, saya juga demikian Allah. Bukan ada dua Allah ya, saudara. Satu Allah, saudara. Tapi kita ingat ada tiga pribadi ya, saudara. Jadi Yesus memperkenalkan di sini bahwa Dia itu adalah satu dengan Bapa itu. Nah, sekali lagi dikatakan 31, sekarang 31. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus gara-gara ayat 30 tadi, saudara. Mereka melempari dia dengan batu. Kamu ini sudah apa ya, saudara? Mereka berkatakan dia menghujat begitu. Ayat 32 berkata begini, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Mereka bilang begini, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau. Jadi orang Yahudi begini, silakan kamu kalau mau berbuat baik silakan. Tapi kalau kamu berkata kamu juga itu Tuhan, kamu itu Allah, itu yang kami marah. Mereka berkata begini, melainkan karena engkau menghujat Allah. Jadi mereka bilang kamu menghujat Allah karena kamu berkata kamu juga Allah. Berarti kamu menghujat Allah. Padahal Yesus memang Allah. Yesus sudah perkenalkan, saya kan memang Allah.
Saya ini Tuhan. Nah gitu saudara. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Saudara, justru Yesus yang bilang saya ini Allah. Nah orang Yahudi ini hanya melihat kamu itu manusia. Nah ini yang saya bilang nanti kita baru bahas Yesus dalam satu pribadi dua natur kan, natur Allah, natur manusia. Nah Yesus sebetulnya sedang berbicara dalam posisi aku ini Allah. Nanti tapi orang Yahudi ini hanya melihat enggak kamu itu manusia. Nah ini kan melawan saudara. Kalau saudara jemaat Tuhan tidak mampu memahami saudara dalam Alkitab yang benar ini, dalam posisi Yesus satu pribadi dua natur, saudara akan kejebak seperti orang Yahudi tadi. Orang Yahudi ini dikatakan kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Nah begitu. Itulah saudara yang menyebabkan saudara bahwa dikatakan bahwa mereka melempari Yesus dengan batu. Ayat 34 saya baca. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ya Allah kecil ya saudara. Allah kecil. Jadi maksudnya di sini bahwa orang-orang Yahudi ini, saudara, di mana mereka juga, saudara, kalau Yesus ini kan sudah tertulis dalam kitab Taurat ya, saudara, sudah diinformasikan di sana, ya, sebelum dia lahir sebagai manusia atau ketambahan natur manusia itu, saudara. Di mana, saudara, ternyata kitab Taurat itu sudah mencatat tentang Yesus, tetapi orang Yahudi itu tidak memahaminya. Nah, sebab itu saudara, saya akan masuk pada ayat pendukung untuk kita memahami. Ketika Yesus memperkenalkan dia, saudara, dalam sifatnya dia adalah sama dengan Bapa, dia adalah Allah, dia itu maha kuasa. Orang Yahudi itu marah. Cuma Bapa yang maha kuasa. Tapi Yesus bilang, bagaimana bisa? Saya dan Bapa itu satu. Kalau Bapa maha kuasa, saya juga maha kuasa. Nah, ini sangat penting dalam iman kita, saudara. Karena begini, saudara. Sebagai jemaat Tuhan, kita semua di tempat ini ketika tidak memahami demikian, saudara punya apa, saudara punya iman dalam pondasi beriman, dan semua runtuh, saudara. Semua runtuh. Ketika tidak beriman lagi Yesus itu dalam satu natur dua pribadi ya saudara, hanya percaya Yesus sebagai manusia. Saya bilang minggu lalu, totalitas kamu tidak selamat. Tidak bakal selamat. Atau sebaliknya, saudara. Saya hanya percaya Yesus Allah saja. Saya tidak mau percaya dia sebagai natur manusianya, tidak ada. Saya mau percaya dia sebagai Allah saja. Tetap saja, saudara, tidak bisa. Tetap juga itu, saudara, posisi iman, kalau mungkin masih salah, saudara bisa dibenarkan. Tapi kalau saudara menolak tentang kemanusiaan Yesus nanti, saudara, ya saudara juga tidak akan selamat. Tidak bisa. Karena saudara ini menyangkut penebusan. Dan saya bilang nanti kita akan bahas dari ketika di sisi manusia. Karena itu menyangkut penebusan. Jadi orang tidak, kalau dia mengakui sebagai Allah, tidak mengaku dalam kemanusiaannya, berarti engkau tidak mengalami penebusan. Nah makanya saudara, Yesus itu justru dia berulang-ulang. Nanti di ayat yang lain, nah itu yang saya bilang nanti minggu depan, di ayat yang lain dia perkenalkan aku tuh manusia. Nah di ayat yang lain dia perkenalkan aku itu Allah. Nah begitu. Nah sehingga saudara kita memahami firman Allah harus dengan benar. Bagaimana kita memahami seperti ini, kita bisa lihat, dia sedang memperkenalkan dia, Yesus itu memperkenalkan dirinya dalam posisi ayat ini, dia itu Allah. Ya, coba kita pakai ayat pendukung dulu saudara. Mari kita buka Ibrani dulu saudara. Ibrani 11 ayat 3. Kita lihat Ibrani 11 ayat 3. Mari baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, Yesus ini digelari firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 kan, pada mulanya adalah firman. Jadi dikatakan saudara, dan ayat 2 ayat 3 pun saudara bahwa dia sudah dijelaskan dia yang menjadikan segala sesuatu. Nah, ini pahami ya saudara, dan memang demikian dijadikan oleh firman
Allah. Firman itu Yesus, saudara. Allah dikatakan. Jadi firman Allah. Sudah menunjuk, saudara, bahwa firman itu pribadi Yesus itu Allah. Dia yang menjadikan segala sesuatu. Makanya, saudara, Yesus itu dikatakan dia adalah Maha Kuasa melalui sifat dia, saudara. Dia itu Maha Kuasa. Coba balik lagi, saudara, di Yohanes pasal 1 sampai 3 ayat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1, mari baca bersama-sama lagi sampai 3 ya. Sampai 3. 1 di lantai bawah juga ikut membaca ya. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu apa, saudara, adalah Allah. Jadi firman Yesus ya, dan menunjuk dia itu Allah. Begitu. Ayat 2. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, Allah sini adalah Bapa ya, posisi ini. Terus mari kita lihat. Baca 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini Yesus, dan tanpa Dia atau Yesus tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau saudara, tidak ada manusia bisa menjadikan segala sesuatu. Amin, saudara. Tidak ada, saudara. Yesus itu kalau hanya manusia tidak bisa, saudara. Tapi secara teks kan sudah bilang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Secara teks sudah tertulis memang, saudara. Tapi ada sifatnya juga untuk mendukung lagi, saudara. Bahkan bukan cuma sekedar dia firman Allah, karena ada ajaran lain, saudara. Oh, itu hanya satu sebuah gelar saja, itu firman. Tidak, saudara. Tetapi makanya dipertegas dalam ayat 3. Dia bukan hanya sekedar mendapat gelar firman, anak itu mendapat gelar firman, tetapi makanya ditegaskan di sini. Dia itu bukanlah hanya sebutan firman, tapi dia itu adalah pribadi yang menjadikan segala sesuatu. Dikatakan segala sesuatu telah dijadikan oleh anak ini. Jadi dari ayat ini, saudara, kita diberi petunjuk oleh firman Allah terhadap iman kita, supaya kita beriman. Yesus itu melalui sifatnya dia itu Maha Kuasa. Kenapa? Karena dia menjadikan segala sesuatu. Kalau saya tanya dulu buat saudara ya, supaya saudara memahami, mana lebih dulu jadi segala sesuatu alam semesta ini? Oh, sorry. Kalau saya bilang ada dalam Yohanes 10, iya, aku ada di sana. Mana lebih dulu ada, saudara? Padahal Tuhan ini tidak sulit yang menjelaskan, takut salah juga saya. Maksudnya saya mau bilang begini, saudara. Mana lebih dulu ada? Yesus ya, dan yang dijadikan ini. Tapi sulit ya, saudara. Saya mau bilang, padahal Yesus tidak. Kalau saya bilang ada, berarti tadinya tidak ada ya. Rawan juga menceritakan. Karena memang dia tidak dijadikan, memang dia sudah ada, begitu, saudara. Jadi dalam kekekalan dia sudah ada, baru dia akan menciptakan segala sesuatu, kan begitu, saudara. Tetapi saudara Islam Tuhan, ya, nanti kita akan membahas tentang kemanusiaan Yesus kan baru ada 2000 tahun lalu. Nah, itu kalau kemanusiaannya. Jadi ini saudara harus hafal itu ya, saudara. Harus hafal itu. Nah, saya lanjut lagi, saudara. Mari coba saudara lihat, saudara. Kolose pasal 1 ayat 16. Kolose pasal 1 ayat 16. Jadi pada poin ini, saudara, firman ini akan menuntun kita melihat sifat-sifat Yesus yang adalah Maha Kuasa. Mari baca bersama-sama juga ya. 1, 2, 3. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ini Dialah Yesus ya. Yang ada di mana? Di sorga dan yang ada di bumi. Di sorga itu apa yang diciptakan, saudara? Malaikat. Ya kan, saudara? Jadi yang ciptakan itu siapa? Yesus. Haleluya, saudara. Kalau saksi Yehova, saudara, mereka berkata Yesus itu diciptakan oleh Allah, oleh Bapa, saudara, ya, pertama jadi malaikat. Nah, ini kan saksi Yehova, makanya hati-hati ya, saudara. Penting saya memberitahu begini, saudara, karena apa, saudara? Karena saya juga heran, sekarang saksi Yehova itu banyak sekali, karena sudah diizinkan pemerintah juga ya, tapi mereka itu berada dalam naungan Kristen. Nah, tapi kalau saudara sudah punya pemahaman ini, tentu saudara tidak akan mudah ya, saudara tidak akan mudah saudara tertarik dengan
saksi Yehova. Saksi Yehova ini, ya saudara, saya ini sedang terapi ya saudara, terapi saya punya pundak ini mengakibatkan saya vertigo. Sekarang sudah jauh lebih baik. Nah, dokter yang terapi saya juga dia tanya beda-bedanya. Pak Yan katanya, saksi Yehova itu bagaimana? Bagaimana ya? Nah, dia belum paham tentu, sekalipun sudah Kristen ya saudara. Saya menjelaskan, oh gitu ya. Ya, itu saksi Yehova mempercayai Yesus itu pertama sebagai ciptaan. Jadi kalau dia sebagai ciptaan berarti dia bukan Allah. Dia hanya diciptakan, pertama jadi malaikat. Setelah jadi malaikat, dia turun masuk kandungan Maria. Setelah itu jadi Yesus. Sekarang sudah balik lagi jadi malaikat lagi. Ya, oh itu ya. Waduh, kok beda ya? Ya beda. Nah gitu. Jadi setelah sudah paham baru ditanya lagi, Pak. Nah, tapi ternyata ini dokter ini senang cari-cari tahu tentang keagamaan. Begitu. Kalau neo-ortodoks gimana ya? Ini juga memang saya belum pernah kasih tahu saudara. Wah itu lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi dari saksi Yehova. Wah kok bisa? Bahaya. Ya ortodoksi itu begini. Jadi mereka itu Mereka itu pokoknya begini. Pokoknya kalau firman diberitakan, ketika engkau nangkap, oh saya diberkati. Saya diberkati. Saya dengar tadi firman diberkati. Nah itu firman Allah. Saudara dengar, saudara merasa diberkati, saudara bilang itu firman Allah. Tapi sekarang kedua, kalau kamu dengar firman, terus kamu bilang, saya tidak diberkati, itu bukan firman Allah. Jadi ini lebih bahaya saya bilang. Ya, bahaya lagi. Karena kalau saksi Yehova pegang Alkitab, sebagian mereka akui itu firman Allah. Tapi kalau dia ortodoksi ini, saya bilang sama dokter ini dia bahaya. Tanpa kadangkala ada pada orang Kristen. Dia dengar firman Allah, dia pulang, dia ngobrol di mobil. Tadi gimana dengar firman? Oh saya tidak diberkati. Itu firman tidak buat saya. Nah, itu dia ortodoks saudara. Terus yang satu bilang, saya tadi rasa diberkati Tuhan. Kalau minggu lalu sih saya juga sama kayak kamu. Tapi hari ini saya justru merasa diberkati. Nah itu dia ortodoks saudara. Sementara firman Allah menjelaskan kepada kita, ketika kita berhadapan dengan firman Allah, kita harus beriman firman Allah adalah Allah. Bisa paham saudara? Persoalan kalau sekarang merasa firman Allah saya dengar tadi tidak cocok dengan saya. Memang firman Allah tidak seperti itu. Tidak punya konsep begitu. Firman Allah tidak begini. Firman Allah yang kita dengar tidak menyesuaikan dengan perasaan hatimu. Tidak. Pokoknya dia datang saudara. Dia datang engkau sedang sakit terus dia tidak berkhotbah tentang penyembuhan. Tetap saja saudara, firman Allah tidak menyesuaikan dengan perasaan kita. Tetapi firman Allah menjadi jawaban buat kita. Haleluya saudara. Jadi ketika saudara dengar firman Allah, jangan cocokkan dengan perasaan. Bisa paham saudara? Jangan cocokkan dengan perasaan. Dengar firman Allah, bilang saja amin. Amin. Mungkin saudara berkata, aduh saya tagihan lagi besar banget. Kenapa? Saya tidak dengar firman Allah untuk menjawab tagihan saya. Itu bukan firman Allah. Tidak cocok. Mendingan saya baca lagi, cari yang cocok. Nah ini yang berbahaya saudara. Makanya begini saudara. Ingat saudara, sekali lagi jemaat Tuhan di tempat ini, di lantai bawah juga. Ketika engkau datang ke gereja, ketika dengar firman Allah, engkau harus bilang dalam hatimu, dalam imanmu, firman Allah adalah Allah. Amin saudara. Kalaupun sedang tidak cocok dengan perasaanmu, bilang lawan perasaanmu, bilang firman Allah adalah Allah. Karena tetap firman Allah sekalipun tidak cocok, dia tetap menjadi jawaban dalam hidup kita. Haleluya saudara. Makanya banyak kali kadang-kala orang itu datang ke gereja, betul-betul dia tidak dapat jawaban. Karena dia datang dalam posisi mencocokkan dengan perasaan. Sementara Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau kita atur firman Allah. Haleluya saudara. Tuhan mau posisi orang itu adalah menerima firman Allah. Ya oke, saya lanjut lagi ya saudara. Saya lanjut lagi. Kita lihat sini. Diciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.
Ya, kita memang tidak bisa lihat apa yang Tuhan sudah ciptakan. Malaikat pun kita tidak bisa lihat. Di alam semesta ini, waduh, bintang saja berapa banyak. Benda-benda di alam semesta ini, wah kita nggak bisa lihat semua, saudara. Ya. Maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk siapa, saudara? Untuk Dia. Amin. Jadi semua diciptakan oleh Tuhan, oleh Yesus itu. Ini ayat berapa ini? Ayat 17. Mari kita baca. 1, 2, 3. Ia ada terlebih dahulu. Ia sini Yesus ya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara bisa bayangkan, saudara. Ia Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakan. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang diciptakan itu ada di dalam Dia. Bisa bayangkan. Lalu kita, mohon maaf ya sudah punya HP saudara, cuma bisa ada di dalam kantong saudara. Coba taruh di dalam perut saudara. Langsung suruh bawa ke rumah sakit, dioperasi saudara. Nah ini kan menunjuk sifatnya Dia. Kenapa segala sesuatu di alam semesta yang diciptakan ini ada di dalam Dia? Karena memang Dia adalah pribadi Allah. Yesus itu adalah pribadi Allah yang berdaulat, yang berkuasa di seluruh alam semesta ini. Amin, saudara. Kalau segala sesuatu ada di dalam Dia, mana lebih besar dari segala sesuatu, saudara? Mana lebih besar, saudara, dari segala sesuatu yang diciptakan dari Yesus? Lebih besar mana? Contoh, masa begini, saudara. Memang Dia tidak terbatas ya, tapi ini kan saya berbicara dari natur manusia itu yang terbatas. Contoh saya bilang begini, kalau HP itu ada di dalam saudara, saya bilang tadi, kalau taruh dalam perut, mana lebih besar, HP dan saudara? Hah? Oh kita lah saudara. Kita dan HP. Kalau itu HP di dalam perut kita, mana lebih besar? HP atau kita? Hah? Kita ya. Kita tentunya ya. Nah kalau segala sesuatu ini, waduh, segala sesuatu sudah lihat bulan saja yang belum paling dekat untuk kita jangkau, itu sudah gede banget ya saudara. Bumi yang kita pijak ini, wah, kita mau lihat aja nggak bisa kelihatan seluruhnya. Naik pesawat saja nggak bisa kelihatan seluruhnya, mesti naik ke ketinggian 80.000 kilometer, baru bisa kelihatan bumi pun tidak bisa dengan mata jasmani saja. Sementara saudara, di alam semesta ini kan triliunan saudara, triliunan benda-benda yang bergelantungan di alam semesta ini. Tapi Yesus bilang itu semua ada di dalam Dia. Jadi maksudnya dalam Dia, posisi Yesus yang dalam natur manusia, semua dalam kekuasaan Dia. Karena memang pribadi Dia, saudara, pribadi Yesus yang adalah Allah, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara. Dia menduduki, berdaulat di semua alam semesta ini. Wah, saudara, kita bagaimana, saudara? Bintang saja kita mau hitung, coba aja malam-malam itu aja berapa yang saudara dan saya mampu hitung. Hitung aja cuma bisa dapat hitung berapa, saudara. Tapi Yesus bilang itu bintang-bintang yang kita tidak bisa hitung itu ada di dalam Dia. Dia berapa besar Tuhan itu? Berapa besar Yesus ini dalam pribadi natur manusianya? Berapa besar dia? Nah dari sini saudara, melalui ayat ini, biarlah membawa iman kita saudara untuk dapat melihat, oh Yesus yang saya sembah ini Dia adalah Allah. Dia itu maha kuasa. Makanya ini segala sesuatu bisa ada di dalam Dia karena Dia maha kuasa. Coba Wahyu 1 ayat 8 saudara. Mari kita baca. Mungkin dari ayat 7 juga ini kedatangan Dia. Mari kita bangkit berdiri dulu, lantai bawah juga bangkit berdiri. Ya benar, Dia. Ini yang lalu saya sudah bilang lalu ya, Dia itu maha tahu. Maha tahu pun tapi karena Dia maha ada di sana. Ini kan ayat yang menyatakan
Yesus itu 2000 tahun lalu, tapi dia sudah lihat juga. Jadi sudah bisa bayangkan kalau ayat ini dia ada di 2000 tahun lalu dalam natur manusia situ ya. Tapi dia sudah bicara tentang ini loh, saya sudah datang. Lah, ini kan saudara, kalau saudara tidak paham saudara, Yesus saja belum mati, dia sudah bilang dia sudah datang. Ini ayat ini saudara. Nah, ini posisi Mang Yohanes menulis pada waktu Yesus sudah mati ya. Mari kita baca saudara. 1, 2, 3. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Dan lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Jadi kalau di mata Tuhan, mata Yesus saudara, yang dalam posisi natur Allah, saya bilang lalu itu kan sudah terjadi semua di mata Tuhan loh saudara. Termasuk kedatangan dia kedua kali, di mata dia itu sudah. Saudara bisa bayangkan ini Tuhan Yesus. Dan ini hanya bisa dimiliki oleh Tuhan ya, kalau kita tidak. Nah, mari kita masuk ayat 8 yang menjadi fokus pembahasan kita. 1, 2, 3. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang apa? Maha kuasa. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tahan dulu ayatnya ya. Saudara, ini aku adalah Alfa dan Omega. Saya tahu ini abjad Yunani ya. Abjad Yunani. Alfa, beta, gamma, delta, eta, theta, iota, kappa, lambda, nu, su, terakhir Omega, saudara. Jadi ini Alfa Yunani. Jadi Yesus memperkenalkan saudara melalui abjad. Jadi memang Yesus ini memperkenalkan diri dia dengan cara macam-macam saudara. Yang saya bilang tidak dulu. Dia datang, saya ini Tuhan, saya ini Tuhan. Ya memang itu berbahaya saudara. Saya bilang dalam budaya Yahudi itu sangat berbahaya bicara begitu. Bisa. Bahkan Yesus tadi menyampaikan aku dan Bapa satu, sudah melempari dengan batu. Memang budaya di sana tidak boleh. Budaya yang berlandaskan firman Allah ya saudara. Karena Keluaran pasal 20, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Begitu saudara. Dan jangan coba-coba mengakui Allah, itu melanggar Taurat. Itu di dalam tataran budaya orang Yahudi ya saudara. Nah, saya balik di sini saudara. Nah, kalau ini Yesus perkenalkan justru dengan hurufnya abjadnya orang Yahudi. Maksudnya Alfa itu huruf pertama, Omega itu huruf terakhir. Jadi Yesus mau berkata bahwa dia berkata aku adalah Alfa dan Omega, itu pertama dia perkenalkan. Maksudnya saudara, segala sesuatu dari awal sampai akhir semua dalam kekuasaan dia. Haleluya saudara. Dari awal sampai akhir tidak ada yang tidak dalam kuasa dia. Jadi saya memandang ayat ini ya saudara. Sekali lagi, aku Alfa dan Omega. Yesus memperkenalkan dirinya bahwa saudara, bahwa dia itu sekalipun ada di A, di beta, di gamma, saudara, terus sampai omega, ya itu abjad saudara. Dia ada di sini, dia ada di omega, dia ada juga di huruf-huruf di tengah. Maksudnya Yesus memperkenalkan tentang sifat dia saudara, bahwa dia itu bukan kayak manusia biasa. Atau apa saudara, saya bilang tadi bahwa kalau sudah di sana dia tidak ada di sini. Jadi Yesus memperkenalkan melalui huruf ini, dia ada di sini, dalam waktu yang sama dia ada di omega. Itu maksudnya saudara. Makanya saya bilang tadi saudara, di ayat sebelumnya tadi, Yesus ada di 2000 tahun lalu, tapi dia sudah ada di kedatangannya. Bisa paham saudara? Nah ini tidak bisa dilakukan oleh manusia, cuma Tuhan yang bisa, dan Yesus itu Tuhan, karena dia maha kuasa. Saya harap saudara nangkap ya, dengan pendekatan Yesus memperkenalkan diri dia sendiri. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu maksudnya saudara. Bahwa dia ada di A, dia juga sudah ada di Omega. Dia juga ada di huruf di tengah-tengah. Dalam arti kata, di segala waktu Yesus tetap ada. Kalau kita kan sudah tidak ada ya saudara di tahun 2022. Ya kan saudara? Kita ada di 2023. Tapi Tuhan ada di sana kan saudara? Ada. Kenapa? Karena begini kan saudara. Kalau saya, tidak ada apa-apa nih. Nah begini saja saudara. Ini mimbar ini ya. Ini kan kita dibatasi saudara. Dalam hukum waktu. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, terhitung waktu. Dari sini. Sini. Sampai sini selesai.
Wahyu 1 ayat 7 tadi. Waktu berhenti, selesai. Setelah itu masuk pada kekal. Di sini kekal, di sana kekal. Nah, jadi kita di sini. Kalau Yesus perkenalkan Alfa dan Omega, sini Alfa, sini Omega. Sementara dia kekal. Jadi batasan waktu itu ada dalam kekuasaan dia. Bisa paham ya saudara? Itu Yesus memperkenalkan diri dia. Nah, makanya saudara Islam Tuhan, dari sini pertama dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Selanjutnya dia perkenalkan lagi, dia kan firman Tuhan Allah. Pribadinya dia disebutkan firman. Dia itu Tuhan, dia itu Allah. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Manusia nggak bisa loh seperti itu. Amin saudara. Nggak bisa manusia. Kita bilang aku yang ada. Maksudnya yang ada ini saudara. Ya dia, kalau kita kan saudara ada karena kita ada karena diciptakan. Tapi dia ada tidak diciptakan. Terus yang sudah ada ya saudara. Ini ada ini aku yang ada. Jadi dari kekal dia ada, masuk dalam kurun waktu tadi ini saudara, yang kita dihitung manusia ini, dia juga ada. Selanjutnya apalagi saudara? Sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi Yesus yang maha kuasa. Haleluya saudara. Nah, saudara Islam Tuhan, pelajaran firman Tuhan ini saudara buat kita ini. Saya lompat dulu saja. Gini. Saya masuk lagi begini saudara, supaya saya selesai ini ya. Karena saya sebetulnya belum masuk ke aplikasi hidup. Saya masih kasih saudara pelajaran supaya saudara memahami ini. Saya lompat lagi begini. Masuk ke Lukas saja saudara. Lukas pasal 7 ayat 48 sampai 49. Mari kita lihat lagi ya saudara. Dari setelah penjelasan firman Allah dalam kitab Wahyu tentang Yesus yang sudah ada dalam segala waktu saudara. Nah sekarang mari kita lihat ini. Baca bersama-sama ya sampai 49. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat 49. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Sudah tahu kenapa orang Yahudi bilang, siapa kamu? Kenapa kamu mau mengampuni dosa? Karena yang mengampuni dosa hanya Allah. Berarti kalau kamu mengampuni dosa, kamu itu Allah. Bisa paham ya saudara? Nah, sifat daripada Yesus ini justru Yesus memperkenalkan juga bahwa memang yang mengampuni dosa itu Allah, dan saya mengampuni dosa karena memang dia itu Allah. Haleluya saudara. Ini mengampuni dosa dalam konteks ini ya saudara, menyucikan orang dari dosa. Kita nggak bisa saudara. Tidak ada satu manusia bisa menyucikan dosa. Kita dianjurkan mengampuni orang bersalah ya. Tapi kita tidak, kita suami istri, oh saya maafkan kamu suami, atau saya maafkan istri, oh saya maafkan anak, saya maafkan orang tua, sesama kita. Tapi kita nggak bisa sucikan dosa apa yang kita maafkan. Bisa paham saudara? Makanya kalau kita ya bersalah, berdosa ya, oh ya puji Tuhan istri sudah ampuni saya, tapi engkau harus minta sucikan dengan darah Yesus. Amin. Begitu juga sebaliknya saudara, si istri, oh puji Tuhan suami saya sudah ampuni saya, oh puji Tuhan orang tua saya sudah ampuni saya, sudah maafkan saya. Puji Tuhan, itu harus. Tapi menyucikan dosa tidak bisa dilakukan oleh orang tua, tidak bisa dilakukan oleh anak, tidak bisa dilakukan oleh engkau yang tadi bermusuhan itu. Sudah baikan, terus engkau berkata, saya sudah baikan dengan dia, sudah selesai dosanya. Tidak, engkau harus berlutut di kaki Tuhan. Tuhan terima kasih, saya sudah baikan dengan orang tua, sudah baikan dengan anak, sudah baikan dengan teman saya. Tapi Tuhan tolong sucikan dosa saya. Amin, sudah. Minta sucikan dengan darah Yesus. Nah, kita balik, saudara, mengampuni dosa itu saudara, satu orang saja saudara mau baikan sulitnya luar biasa. Jangan kalau orang dua, suami istri saja saudara, kalau lagi ribut mau baikan, aduh, kayak tembok ini tebalnya 5 meter saudara, baru bisa baikan.
Iya kan saudara? Ini baru satu orang antara suami dan istri. Mau mengampuni suami, mengampuni istri, mengampuni anak. Baru satu orang, itu beratnya luar biasa. Apalagi sama jemaat terus begitu. Waduh saudara mau mengampuni. Padahal cuma mengampuni, tapi kayak ada tembok luar biasa. Ini baru satu orang maksud saya. Tapi ini mau mengampuni semua orang. Kalau bukan Tuhan, gak bisa saudara. Ini menyucikan berapa banyak orang loh saudara. Dari semenjak Adam sampai sekarang sudah berapa miliar manusia. Udah triliunan kali ya saudara. Dari semenjak Adam sampai sekarang. Udah berapa ribu tahun. Tapi menyucikan dosa siapa yang bisa melakukan? Yesus. Kalau dia bukan Tuhan gak bakal bisa. Nggak bakal bisa, saudara. Haleluya, saudara. Jadi dari sifat mengampuni dosa dalam konteks menyucikan dosa, saudara, ini Yesus memperkenalkan di sana. Makanya, saudara, mereka berkata, dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, Yesus ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Siapa dia ini? Makanya dia itu adalah Allah yang maha kuasa. Makanya saudara dan saya, saudara mari melihat Yesus dalam sifatnya yang maha kuasa. Salah satunya saudara Alkitab memperjelas bagi kita, lihat dia memperkenalkan dia itu adalah Alfa dan Omega. Dia menciptakan alam semesta. Dia itu ada dalam setiap waktu. Itu menunjuk tadi saya bilang ya, Alfa ke Omega itu semua diabjad, semua waktu dia ada. Cuma Tuhan yang bisa lakukan itu. Cuma yang maha kuasa bisa lakukan itu. Demikian juga mengenai mengampuni atau menyucikan dosa. Kalau bukan Tuhan tidak bisa. Tidak bisa. Cuma Tuhan yang bisa menyucikan dosa. Dan siapa dia? Itu Yesus Tuhan. Amin. Sekali lagi, sekali Yesus tetap Yesus. Bilang lagi kiri kanan, di lantai bawah. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan, ini kami datang kepadamu, kami bersyukur ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu sudah datang menerangi iman percaya kami. Menjelang kedatangan-Mu kedua kali yang semakin dekat ini, kami mohon pertolongan Roh Kudus, supaya iman kami jangan gugur ya Tuhan. Supaya apapun kondisi yang sedang kami hadapi, kami tetap beriman Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kami. Engkau Maha Kuasa, Engkau mengampuni dosa kami. Tuhan, khususnya kami juga siang hari ini, dalam kesempatan ini, ada kalanya mungkin kami sudah memaafkan suami, memaafkan istri, memaafkan orang tua, memaafkan orang lain. Tapi kami belum pernah berlutut di kaki-Mu, meminta ampun atas kesalahan itu. Dan dalam kesempatan ini kami mohon, Tuhan, sucikan kesalahan kami di masa lalu dengan darah-Mu Tuhan. Sucikan dengan darah-Mu Tuhan. Sucikan kami dengan darah, supaya kami benar-benar merdeka. Tidak ada beban-beban dosa di hadapan-Mu Tuhan. Karena mungkin kami dengan sesama sudah baikan, tetapi dengan Engkau belum kami bereskan dalam darah Yesus. Sehingga dalam kesempatan ini kami datang kepadamu Tuhan. Darah Kristus Yesus, darah-Mu Tuhan yang Maha Kuasa, menyucikan kami dari setiap kesalahan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan sudah menjamah kami. Percayalah kami, Tuhan memberkati kami. Firman Allah menjadi jawaban setiap pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya, dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan kedua. Kita akan berdoa dengan kasih Kristus Bapa Daniel. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang dan sembah kepada Engkau. Kami mengucap syukur
Pada saat ini kami dapat memberikan korban persembahan. Kami percaya ini semua kami lakukan karena kehendak-Mu sudah terjadi buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, persembahan dijalankan. Dan pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kita sudah dikuatkan dan terus berdoa biar Tuhan semakin pakai lebih lagi, rahasia-rahasia firman Tuhan semakin dibukakan lagi untuk kita jemaat Tuhan di tempat ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, WL Singer, musik, multimedia, kolektan. Kita percaya bahkan semua kehadiran kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, untuk kegiatan kita di sepanjang minggu ini, setelah ini ada ibadah anak-anak jam 10 di gereja, dan jam 5 sore ibadah yang kedua di tempat ini. Dan untuk kegiatan kita hari Senin, doa puasa setiap Senin, jemaat Siloam Kota Wisata, dan hari Rabu adalah ibadah komsel bertempat di keluarga Ibu Lisna di Bogor, ya, jam 7:30 malam. Jadi hari Rabu ibadah komsel kita di Bogor di Ibu Lisna. Dan hari Jumat ibadah gabungan PMPR PSP jam 7 malam, dan 2 pagi di gereja hari Sabtu jam 7 sampai jam 8. IMB mah ada sore. Oke, nanti disampaikan lagi. Dan kembali pada minggu jam 8 pagi di gereja, jam 10 ibadah anak-anak, dan ibadah raya kedua jam 5 sore. Dan kita terus doakan untuk ibadah perayaan Natal kita di tanggal 10 Desember 2023 jam 5 sore di tempat ini, biar segala persiapan boleh dipersiapkan dengan baik, seluruh panitia bekerja sama dengan baik, sehingga di acaranya nanti ibadah perayaan Natal kita boleh sama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita doakan semuanya biar berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Kita akan melihat tayangan donor darah yang sudah dilakukan pada hari Minggu kemarin.
sudah dilaksanakan pada hari Minggu kemarin. Sekali lagi terima kasih segala partisipasi kita yang sudah bekerja sama dengan tim diakonia. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Ya, kalau sudah tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita sama-sama berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk ibadah kami saat ini. Kami percaya kami telah diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa sepanjang minggu ini kami akan beraktivitas ya Tuhan. Baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam pendidikan anak-anak kami, dalam pelayanan pekerjaan-Mu, atau apapun aktivitas yang akan kami lakukan. Kami butuh Tuhan, urapi kami ya Tuhan, sehingga aktivitas apapun yang kami kerjakan, biarlah Engkau buat berhasil, Engkau buat beruntung apa yang kami kerjakan. Terima kasih, percayalah kami, tanda-tanda heran, mujizat-mujizat Tuhan terus menyertai hidup kami semua jemaat-Mu. Terima kasih, kami mengakhiri ibadah kami saat ini ya Tuhan. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.